Hai teman-teman, apa kabar? Saya akan mencoba menceritakan kembali tentang kisah Ciung Wanara. Dikutip dari cerita rakyat Ciung Wanara oleh Agus Abdul Haris dan Dodi India. Penerbit Galuh Bulan. Dahulu kala, tepatnya di desa Karangkemulian, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh, yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, yaitu Adimulya Sanghyang Cipta Permana Dikusuma, yang mempunyai permaisuri yaitu Dewi Naganinggo. Namun setelah beberapa tahun berumah tangga, belum juga dikaruniai keturunan. Suatu hari, permaisuri berkata kepada raja, "Ampun, Kanda, ada yang hendak hamba katakan kepadamu. Sepertinya hamba tidak mampu untuk memberikan keturunan. Apa tidak sebaiknya Kanda menikah lagi?" "Apa? Menikah lagi? Apa Kanda tidak salah dengar? Tapi Kanda, demi kelangsungan kerajaan Galuh, tidak ikhlas Kanda menikah lagi." Permaisuri tidak henti-hentinya membujuk baginda raja, sehingga akhirnya raja pun menyetujui. Ia menikah dengan selir, yaitu Dewi Pangrenyep. Dan tidak lama kemudian Dewi Pangrenyep mengandung. Begitu senangnya Dewi Pangrenyep dan semua rakyat Galuh. Namun kegembiraan Dewi Pangrenyep mulai terusik karena dikabarkan Dewi Naganingrum pun tidak lama dikabarkan mengandung juga. Bulan demi bulan akhirnya tiba. Lahirlah si jabang bayi dari Dewi Pangrenyep dan diberi nama Haryang Banget. Dan tidak lama kemudian Dewi Naganingrum pun melahirkan seorang putra yang gagah nan tampan. Suatu waktu, Walengser pun berkata kepada permaisuri, "Izinkan hamba menyelamatkan jabang bayi ini sebagai amanat dari tuanku Baginda." "Ada apa gerangan Walengser?" "Sang jabang bayi meski diselamatkan, dikhawatirkan Dewi Pangrenyep akan mengancam keselamatannya." "Sebegitukah? Oh, bayiku yang tampan, betapa mahalnya nasibmu, nak. Baiklah, demi keselamatanmu, ibunda rela melepasmu. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali." Walengser pun dengan sigap membawa sejabang bayi. Disiapkanlah sebuah peti dan dimasukkanlah si bayi mungil disertai dengan sebutir telur ayam. Dan Walengser pun membawanya menuju ke Sungai Citanui. Maka dihanyutkanlah. Diceritakan di babakan yang bernama Geger Sunten, hiduplah sepasang suami istri. Mereka adalah Aki dan Nini Balangantra. Adapun mata pencahariannya yaitu menangkap ikan-ikan kecil dengan memasang bubu besar yang dinamai badodon. Suatu hari si Aki berjalan lesu. Tubuh membungkuk tertatih-tatih. Ia mencoba menangkap hasil tangkapannya. "Wah, kok berat sekali badodon ini. Ada apa gerangan? Tidak biasa-biasanya badodon seberat ini." Aki jadi penasaran. "Buka yuk." "Maka adalah Gusti, bayi mungil. Ini ada sebutir telur ayam. Siapa yang tega membuang bayi sentapan ini? Ini hayang gerang-gerang
bebek ke sini nih. Nih. Karena aku sini nih teh. Nih, Aki mendapat anugerah nih. Aki, paling juga ikan-ikan kecil seperti biasanya. Kalau bicara jangan asal. Lihatlah kemari, Aki mendapat anugerah. Anugerah apa, Ki? Oh, dasar Aki tukang mimpi. Tarik juga. Lihatlah kemari nih, Aki mendapatkan anugerah. Entahlah, Aki juga tidak tahu. Mungkin ini anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sampai saat ini kita belum dikaruniai keturunan. Hari demi hari, waktu terasa begitu cepat. Suara nyaring sang bayi memecah kesunyian Aki dan Nini balangannya. Malam pun tiba. Nini pun selalu menimangnya. Diceritakan anak itu sudah besar. Hingga suatu hari si Aki mengajaknya berburu ke hutan. Aki, hewan apakah itu, Ki? Yang berbulu indah itu, Ki? Mana, Asep? Itu, Ki, yang tinggal di pepohonan. Itu mah ciung, Asep. Tiba-tiba Aki, hewan apakah lagi itu, Ki? Mana deui, Asep? Oh, itu mah kerak, Asep. Orang menamainya dengan sebutan wanara. Ternyata semua makhluk di dunia ini mempunyai nama, ya, Ki? Kenapa aku belum mempunyai nama, ya? Baiklah kalau begitu, Aki beri nama Ciung Wanara. Hari demi hari terasa begitu hingga si anak mulai tumbuh dewasa. Suatu malam si Aki memanggil Ciwanara. Wahai putraku, sudah saatnya kau berburu. Temuilah petapa sakti di Gunung Padang yang bernama Pandita Aja Sukarsi. Berikanlah sebutir telur ayam ini kepadanya. Maka berangkatlah Ciwanara ke Gunung Padang. Akhirnya Ciwanara pun sampai ke tujuan. Sampurasun, Rampes, siapakah kamu wahai anak muda? Hamba Ciwanara. Lalu apa yang kamu bawa? Ini ada sebutir telur ayam.
Baiklah kalau begitu, simpanlah telur ayam itu ke gua kecil itu. Dan tidak lama kemudian datanglah si naga biru, seekor ular besar dengan mendesis keras. Wush, wush. Naga biru pun langsung mendekati telur itu. Dan anehnya, naga biru pun langsung melilit telur itu dan langsung menyerangnya. Dengan senang hati, Cium Wanara pun menuntut ilmu di sana hingga ia kini menjadi pemuda yang gagah dan perkasa dan berilmu tinggi. Dan telur yang dierami naga biru kini telah menjadi seekor ayam jantan yang bernama si Jalak Harupat. Setelah merasa cukup berguru, Cium Wanara pun berpamitan untuk pulang ke Geger Sunten. Namun, Cium Wanara tidak langsung pulang ke Geger Sunten karena dikabarkan di kerajaan sedang berlangsung sayembara sambung ayam. Dan Cium Wanara pun tertarik untuk mengikutinya. Maka Cium Wanara pun langsung menghadap ke raja. Tuanku, izinkan hamba mengikuti sayembara ini. Punya nyali juga kamu. Lalu, apa taruhanmu, wahai anak muda? Hamba cuma menaruhkan nyawa hamba, tuanku. Baiklah, bila aku kalah, maka setengah kerajaan Galuh menjadi milikku. Pertarungan pun dimulai. Sorak-sorai dan tepuk tangan penonton semakin ramai. Awalnya si Jalak Harupat terdesak dan hampir kalah. Datanglah naga biru dan merasuk ke raga si Jalak Harupat. Dan akhirnya si Jalak Harupat menang. Hung Cium Wanara, Hung Cium Wanara, Hung Cium Wanara. Maka raja pun memenuhi janjinya. Ia memberikan setengah kerajaan Galuh kepada Cium Wanara dan Cium Wanara memerintah di kerajaan Galuh dengan adil dan bijaksana. Demikian cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yuk kita patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan selalu, dan menjaga jarak.